Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ke-19. Di chapter ini bakal dibahas tentang bakat Sakura di bidang musik. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah beberapa hari berlalu, sejak berakhirnya festival pertempuran di hutan lautan pohon, saat ini di kerajaan Brunhild sedang terjadi musim dingin yang sangat ekstrim. Dan di sini Toya lalu diberitahu jika di setiap wilayah di dunia ini memiliki iklim yang berbeda-beda. Dan rupanya iklim di dunia ini dikendalikan oleh setiap roh yang ada di setiap wilayah itu. Dan untungnya wilayah kerajaan Brunhild memiliki iklim yang sama dengan Jepang, sehingga Toya sudah terbiasa dengan udara dingin. Dan saat ini sambil menghangatkan dirinya di perapian, Toya pun mulai mengingat kembali apa yang telah terjadi selama ini. Dan di sini Toya sangat ingat jika kerajaan Brunhild telah secara resmi diakui sebagai penyelamat dari hutan lautan pohon. Bahkan juga semua suku yang ada di sana, mereka telah berjanji untuk memberikan dukungan mereka kepada kerajaan Brunhild. Tetapi sayangnya Toya tidak tahu tentang apa yang terjadi kepada suku Keling setelah itu. Bahkan Pam hanya mengatakan jika suku Keling telah diberikan hukuman oleh Pohon Agung. Lalu setelah itu, Toya pun langsung pergi menuju balkon yang ada di atas kastil kerajaan Brunhild untuk mengamati keadaan sekitar. Tetapi saat Toya melihat ke arah arena latihan, ternyata di sana Toya melihat ada dua orang yang sedang berlatih. Dan ternyata mereka berdua itu adalah Moroha dan juga Lucia. Tetapi Toya tahu jika alasan mereka berdua latihan adalah karena Lucia ingin berlatih pedang kepada Moroha. Karena Lucia merasa jika dia terlalu lemah, bahkan dia sampai dikalahkan oleh Rengetsu. Sedangkan untuk Moroha, awalnya semua orang di kerajaan Brunhild sangat terkejut dengan kehadirannya. Apalagi mereka mendengar jika Moroha itu adalah kakak perempuan kedua dari Toya. Bahkan Kosaka sendiri sampai bertanya kepada Toya berapa banyak saudara kandung yang dimiliki oleh Toya. Tetapi saat itu, Toya malah memberikan sebuah jawaban yang sangat ambigu, sehingga Kosaka menjadi salah paham. Karena Kosaka berpikir jika saat ini keturunan Mochizuki adalah keturunan bangsawan yang memiliki banyak keturunan perempuan. Tetapi sayangnya Toya tidak bisa meluruskan kesalahpahaman ini. Karena Toya tidak bisa memberitahu Kosaka ataupun yang lain jika Karen dan juga Moroha sebenarnya adalah seorang dewa yang sedang menyamar. Dan yang lebih mengejutkan mereka lagi adalah karena ternyata kemampuan pedang Moroha itu sangatlah hebat. Bahkan Moroha bisa mengalahkan dua kesatria terlatih dengan sangat mudah. Sehingga karena itulah banyak orang yang sangat terkejut dengan kehebatan dari Moroha. Tetapi di sini banyak prajurit yang merasa senang bisa bertanding dengan Moroha. Karena Moroha akan selalu memberitahu mereka tentang kelemahan kemampuan yang mereka miliki, sehingga mereka bisa berlatih untuk menutupi kelemahan itu. Sehingga Toya pun akhirnya meminta Moroha untuk melatih para ksatria kerajaan Brunhild. Lalu setelah itu, Toya pun langsung pergi menuju ke ruang makan untuk sarapan. Dan ternyata di sana dia bertemu dengan Yumina, Linze, Elze, Yae, Hilde, dan juga Karen. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya datang juga Lucia dan juga Moroha yang sudah selesai berlatih. Sedangkan untuk Sue, karena dia saat ini tidak tinggal serumah dengan Toya, sehingga Sue tidak bisa sering makan bersama-sama dengan mereka. Karena Toya tahu Sue sangat sibuk di rumah Duk Ortolinde. Tetapi Toya telah memberikannya sebuah hak istimewa untuk bisa datang ke kerajaan Brunhild kapanpun dia mau. Karena Sue juga adalah salah satu dari tunangannya. Tetapi di sini Toya tidak mau memaksa Sue untuk selalu ke kerajaan Brunhild. Karena Toya tahu bahwa Duk Ortolinde akan kesepian jika Sue tidak ada.
Dan setelah sarapan selesai, akhirnya semua orang pun bersiap untuk melakukan aktivitas mereka masing-masing. Untuk Yae, Hilde dan juga Moroha, mereka bertiga pun langsung bergabung dengan para kesatria untuk berlatih. Untuk Yumina dan juga Lucia, mereka berdua pun langsung pergi menemui Naito karena mereka ingin membahas tentang perencanaan pembangunan ibu kota. Untuk Elze, dia juga langsung pergi untuk berlatih. Dan Linze pergi untuk merawat tanaman yang dia tanam sendiri. Sedangkan untuk Karen, dia juga langsung pergi ke kamar pribadi miliknya untuk bermalas-malasan dan melakukan hal-hal aneh yang dia sukai. Sedangkan untuk Toya sendiri, dia hari ini akan mulai mengurusi tentang kerajaan bersama dengan Kosaka, seperti melakukan pertemuan dengan beberapa utusan kerajaan lain, urusan diplomasi, urusan domestik dan juga pangan, urusan pembangunan dan juga yang lainnya. Lalu setelah itu Toya bertanya kepada Kosaka, apakah menurut Kosaka musim dingin kali ini akan menjadi lebih dingin lagi? Dan Kosaka pun langsung mengangguk. Lalu Kosaka bilang kepada Toya bahwa dia tidak menyangka jika tahun ini akan terjadi musim dinginnya sangat ekstrim. Tetapi hal ini bukanlah masalah bagi kerajaan Brownhill, karena Toya telah membuat sebuah karpet panas yang bisa menjaga seluruh ruangan tetap hangat. Perlu diketahui bahwa Toya telah membuat sebuah karpet yang diberikan sihir penghangat, sehingga karpet itu bisa menjaga suhu ruangan tetap hangat di musim dingin, bahkan jika terjadi suhu ekstrim sekalipun. Bahkan Toya sendiri telah secara khusus membuatkan item pakaian hangat dengan sihir penghangat, agar para petinggi kerajaan Brownhill tidak kedinginan dan akan jatuh sakit, karena mereka sangat dibutuhkan di kastil kerajaan Brownhill. Dan setelah Toya selesai mengurusi semua urusan negara, Toya pun langsung memutuskan untuk menghabiskan waktunya untuk bermain piano yang baru saja dia buat. Dan ternyata bagi Toya, untuk membuat sebuah piano bukanlah hal yang sulit di dunia ini, karena pada dasarnya pembuatan sebuah piano dengan dibantu dengan sihir program akan lebih praktis daripada di dunianya. Dan Toya telah menggunakan sihir program untuk membuat piano berjalan seperti mesin piano yang asli. Tetapi Toya masih harus menyetel piano itu dengan nada yang sangat sesuai menggunakan smartphone miliknya. Dan tidak butuh waktu lama, Toya pun akhirnya berhasil membuat piano besar dengan 88 kunci dan semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dan setelah semua persiapan selesai, Toya pun akhirnya mulai memainkan piano tersebut dengan melakukan tes pada nada dasar, seperti nada do re mi fa sol la si do. Dan setelah semua nada berfungsi dengan baik, Toya pun akhirnya mulai memainkan sebuah lagu yang berjudul Der Flower. Dan hal ini membuat Toya sangat bersemangat. Lalu setelah Toya selesai memainkan piano itu, tiba-tiba Toya mendengar suara tepuk tangan dari sebelahnya. Dan ternyata orang itu adalah Sakura yang sedang ditemani oleh Kokyoku. Lalu Sakura bertanya kepada Toya, apakah itu adalah alat instrumen? Dan Toya pun lalu menjawab, jika alat ini memang adalah alat instrumen dan namanya adalah piano. Sakura yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat antusias. Dan dia bilang kepada Toya bahwa dia ingin mendengar lebih banyak nada lagi dari piano. Toya yang mendengar hal itu, dia pun akhirnya setuju untuk memainkan lagu yang lain, agar Sakura bisa mendengar banyak nada lagi yang belum pernah dia ketahui. Dan lagu yang dimainkan Toya kali ini adalah lagu Jingle Bells. Sedangkan Sakura dan juga Kokyoku yang telah mendengarkan lagu ini, mereka pun terlihat sangat menikmatinya. Dan ketika Toya selesai memainkannya, akhirnya Sakura pun langsung bertepuk tangan lagi kepada Toya dengan sangat bahagia. Dan hal itu membuat Toya sedikit agak malu. Lalu setelah itu, Sakura pun dengan sangat antusias bilang kepada Toya bahwa dia ingin belajar alat musik itu dan juga ingin belajar lagu itu. Sedangkan Toya yang melihat Sakura sangat antusias, Toya pun akhirnya tidak bisa untuk menolaknya, sehingga Toya akhirnya setuju untuk mengajarinya. Tetapi saat Toya mulai mengajari Sakura, ternyata hanya sekali lihat dan dengar saja, Sakura sudah menguasai piano dan juga lagu itu. Dan hal itu membuat Toya sangat terkejut. Dan setelah itu, Toya pun mulai memainkan piano lagi dengan melodi Jingle Bells. Sedangkan Sakura lah yang akan menjadi vokals.
Tetapi saat Sakura mulai bernyanyi, ternyata hal itu membuat Toya sangat terkejut. Karena ternyata suara yang dimiliki oleh Sakura ternyata sangatlah halus dan juga bagus. Lalu Toya bilang kepada Sakura bahwa Sakura itu terlihat seperti seorang penyanyi. Tetapi Sakura dengan santai bilang kepada Toya bahwa dia tidak yakin jika dia adalah seorang penyanyi. Tetapi yang dia ingat, dia sangat suka bernyanyi. Toya yang mendengar hal itu, dia pun lalu berpikir. Toya berpikir bahwa kemungkinan musik akan membuat Sakura mendapatkan ingatannya kembali. Dan Toya pun dengan cepat langsung memainkan banyak lagu yang dia bisa. Dan ternyata Sakura dapat menghafal semua lagu itu hanya dengan sekali dengar saja. Dan hal ini membuat Toya sangat bingung. Kenapa orang yang memiliki daya ingat tinggi seperti Sakura bisa kehilangan ingatannya? Tetapi walaupun begitu, Toya sangat bersyukur jika Sakura itu memiliki bakat menyanyi. Karena bakatnya itu bisa digunakan untuk tujuan pertunjukan dan mendapatkan banyak keuntungan. Bahkan Toya berpikir jika dia akan membuat banyak alat musik lainnya untuk mendukung pertunjukan musik di kerajaan Brownhill. Dan ternyata tanpa diduga oleh Toya, ternyata suara piano dan juga suara vokal dari Sakura telah berhasil mengumpulkan banyak penonton di sekeliling mereka. Karena mereka sangat tertarik dengan suara indah yang mereka dengar. Bahkan tidak lama setelah itu semua orang yang menonton pun langsung bertepuk tangan. Lalu setelah itu, Toya yang melihat ke arah Sakura, dia pun akhirnya melihat jika ternyata Sakura itu sedang tersenyum. Padahal selama ini Sakura terlihat selalu menampilkan wajah yang datar. Dan dari sinilah Toya pun akhirnya tahu jika Sakura ini memiliki sebuah sisi lembut. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.